Artinya apa, Pak? Inilah kalau kita ingin istri kita, putri kita mulia, jadikan seperti apa yang diingin oleh Nabi Muhammad SAW. Dididik yang perempuan di pondok yang bagus, yang laki di pondok yang istimewa Abu Yal Maliki. Yang jelas mereka pulang membawa ilmu yang manfaat dan barakah, dan dinikahkan oleh orang tuanya, yang satu putra kiai besar, yang satu putri kiai besar. Sama-sama keturunan ulama besar, aulia besar, Kiai Haji Hasan Sepuh Ginggung alaihi rahmatullah. Ini yang dinamakan kufwun ibni kufwin. Sama, cocok ya. Ini pelajaran bagi kita, bagi asatid, bagi kiai, bagi habaib. Kalau ngawinkan anak, jangan hanya lihat kekayaan, lihat keturunan. Karena Nabi SAW mewasiatkan kita, tahayyaru linutafaikumul akifa. Pesan Nabi, kalau mau nikah, pilih keturunan yang bagus. Fa innal irqa dassas, karena keturunan itu sangat mempengaruhi. Mau tidak mau pasti ada pengaruhnya. Walaupun tidak hanya keturunan yang perlu kita lihat, tapi agamanya juga. Tapi pesan Nabi SAW, Masya Allah, sempurna. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dibuat acara seindah ini. Acaranya pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diiringi oleh hadrah, salawat dan salam diajukan kepada Nabi SAW. Ini permulaan bidayatul khair, permulaan yang bagus. Kalau permulaannya itu bagus, insya Allah fama ba'dahul khair wal khair wal khair. Setelahnya pasti baik dan baik dan baik. Ini perlu dicontoh. Bikin acara pernikahan hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi SAW. Banyak sekarang yang beralasan pernikahan itu sehidup sekali, jadi nggak apa-apa berbau maksiat sedikit-sedikit. Akhirnya nanti maksiatnya enggak sedikit, maksiatnya agak banyak. Lama-lama maksiatnya banyak sekali. Kalau sudah permulaannya itu jelek, maka akhirnya akan jelek. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Niat permulaannya. Ketika mau melangkah, sangat disayangkan ketika acara pernikahan menghabiskan biaya puluhan ratusan juta, di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana barokah mau turun? Di mana Nabi akan senang? Kalau ikut sunnah Nabi, ikut semuanya. Udkhulu fis silmi kafa. Jangan separuh-separuh. Kalau mau masuk Islam itu semuanya, supaya rahmat itu turunnya semuanya. Yang jelas Allah sudah menggarisbawahi, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, pasti akan menjadi orang yang beruntung. Faza fi'il mudhari', fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', bukan yafuzu, akan beruntung. Dikatakan oleh Allah faza, artinya apa? Sudah pasti beruntung. Ditambah lagi oleh Allah, enggak cukup supaya kita ini puas. Enggak mang-mang lagi bahwa kalau ikut Nabi Muhammad pasti mulia, pasti bahagia, pasti terhormat. Fauzan azima, ditambahi beruntung keberuntungan yang besar. Masih lagu lagi, masih mang-mang boleh. Ini garis bawah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ayat ini Allah mengikuti wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang enggak ikut Nabi maka dia akan sesat. Enggak ada kemuliaan bagi orang yang enggak ikut Muhammad Rasulullah. Dan tidak ada kehinaan bagi orang yang ikut Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
acara yang mulai pertama dibuat yang indah, dipilih suami yang indah, istri yang indah, acara yang indah, di tempat yang indah. Mudah-mudahan mendapat perhatian dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan niat mempelai berdua dikabulkan oleh Allah, diberi oleh Allah keturunan yang saleh dan salehah, menggembirakan ayahandanya, menggembirakan kakeknya, menggembirakan datuknya Kiai Hasan Sepuh, menggembirakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menggembirakan semua umat Islam. Mudah-mudahan diberi oleh Allah rezeki yang barakah, dijaga dari segala bala musibah, dan pondok pesantren pondok pesantren Zainul Hasan mudah-mudahan seluruhnya dijaga oleh Allah. Semua pengasuh-pengasuhnya dijaga oleh Allah. Semuanya dijauhkan dari bala musibah. Dan kita semua yang hadir mudah-mudahan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Kita bisa menjaga anak istri kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebetulnya seperti saya enggak pantas ya bicara di hadapan para kiai, pengasuh-pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan, tapi permintaan dari akhirnya Kiai Haji Hasan Ainul Yaqin, mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat bagi saya dan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thanaan 'alaika anta kama athnayt falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainakuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha qad shaghafa hubba wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina sayyidatina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina al-Imam Malik karramallahu wajhah wa baina sayyidatina Fatimah az-Zahra. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik waftah alaina abwaaba rizkik wa albisna libasa afika wa afiatika fid dunya wal akhirah. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa hawlina wa quwwatina. Allahumma matti'na bil afiyah wa munna alaina bidawamil afiyah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ijma'na jam'an marhuma. Rabbana ijma'na jam'an marhuma. Rabbana ijma'na jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah biqabul Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaina mahadina aswajina wa dzurriyyatina khususan jami'il malaikatil muqarrabin was-suhada'i was-sholihin wal ulama'i wal amilin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubil muslimin wal muslimat. Allahumma alif baina qulubil muslimin wal muslimat. Allahumma alif baina qulubil muslimin wal muslimat. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wal mu'minat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dzurriyyatina. Allahumma qina syarrad dhalimin. Allahumma qina syarrad dhalimin. Allahumma qina syarrad dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan pembacaan doa ini maka usailah sudah rangkaian acara Walimatul Urus Gus Haji Muhammad Hasan Maulana atau Gus Diku dengan Ning Afifah Hasanah atau Ning Syifa. Dari kami selaku pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka ditaruh di pondok pesantren, dididik oleh pendidikan agama, dipilihkan guru yang istimewa untuk mendidik anaknya. Yang Kiai Haji Hasan Saiful Islam setelah belajar di negeri kita ini dilanjutkan ke Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki alaihi ridwanullah. Pulang membawa ilmu, membawa barokah, salah ganteng ki alim. Apa boleh alim nikah kala abahnya jenggotnya itu. Mudah-mudahan nikahnya enggak kalah juga. Kakak ya? Hah? Masya Allah. Si Tandi jenggot menang. Allahumma shalli ala Muhammad. Pulang membawa ilmu yang barakah. Kiai Haji Hasan Ainul Yakin, putrinya dididik di pondok pesantren yang bagus, ditaruh di Habib Taufik, dikenalkan kepada Allah dan Rasul, dijadikan perempuan yang salehah, yang menutup auratnya, yang hishmah, Afifah, seperti namanya siapa tadi? Afifatul Hasanah, perempuan Afifah. Siapa perempuan Afifah? Perempuan yang menjaga kehormatannya demi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Afifah, mulia, enggak sembarangan ketemu orang laki, enggak sembarangan membuka aurat. Inilah perempuan seperti yang dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang putri beliau yang tercinta Fatimah Zahra Al-Batul. Tidak ada perempuan yang suci seperti Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak terlihat auratnya kepada siapapun. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pertanyaan, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma khairun lil mar'ah?" Kata Nabi, "Wahai sahabat, yang paling bagus untuk perempuan itu apa?" Ini kita lihat
Nabi memuji perempuan. Nabi ingin istri dan anak-anak kita seperti itu. Sehingga Nabi melemparkan pertanyaan. Untuk apa? Untuk supaya kita dengar apa yang diingini Rasul untuk anak dan istri kita. Apa yang paling bagus untuk perempuan? Sahabat gak ada yang bisa menjawab. Apa paling bagus perempuan itu yang banyak sholat? Apa yang paling bagus perempuan itu yang banyak baca Quran? Apa yang paling bagus perempuan itu yang ahli ceramah? Atau gimana? Atau yang pangkat? Atau yang pinter? Atau yang kaya? Yang bisa dandan terus? Atau yang bisa joget? Apa yang paling bagus untuk perempuan? Sahabat nggak ada yang bisa jawab. Termasuk Ali bin Abi Thalib hadir di situ. Setelah mereka pulang ke rumah masing-masing, Fatimah putri Nabi kalau suaminya pulang dari majelis Nabi Muhammad, yang ditanya pertama ilmu, Pak. Tadi Nabi bersabda apa? Ada ayat Al-Quran apa yang turun? Ilmu apa yang dibahas? Pelajaran apa yang kau dapat? Itulah para istri-istri sahabat alaihim ridwanullah wa alaihim ridwanullah. Seperti istri kita, Pak, pulang dari pengajian Gus Nunung, perkataannya apa? Yang ditanya enggak ilmunya, gimana sholawatan di sana. Habib Abdurrahman tadi khusyuk, gimana sholawatannya, maulidnya, perkataannya apa? Montak meloh nyam ngeranyam. Fatimah tanya, apa tadi yang terjadi di majlis Nabi Muhammad, wahai Ali, wahai suamiku? Maka Ali menjawab, Fatimah, kali ini Nabi bertanya pertanyaan dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjawab. Waduh, termasuk kamu wahai Ali, termasuk saya. Padahal Ali dikatakan, Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini kotanya ilmu dan pintunya itu Ali bin Abi Thalib. Wahai suamiku, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan itu ke Abah. Silakan. Berangkat Fatimah ke rumah abahnya. Seperti biasanya ketika Nabi mendengar Fatimah mengetuk pintu, ketukan pintu Fatimah ada khas tersendiri. Bangun Rasulullah, membukakan pintu putri yang sangat beliau cintai, dipeluk Fatimah, dicium kening Fatimah, didudukkan di tempat duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa putri satu ini ya, lain daripada yang lain. Fatimah berkata, ya Abah, kata suamiku Ali tadi Anda bertanya tentang kepada sahabat dan tidak ada yang bisa jawab. Apa itu wahai Fatimah? Pertanyaanmu wahai Abah, ma khairun lil mar'ah. Apa yang paling bagus untuk perempuan? Benar Fatimah dan tidak ada satu pun yang menjawab. Bolehkah saya berjawab wahai Abah? Silakan. Khairun lil mar'ah an la yaraha rajulun wa la tara rajulan. Paling bagus bagi perempuan itu perempuan yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Masya Allah. Ini perempuan yang paling baik menurut versi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang paling istimewa, perempuan yang terpuji, perempuan yang agung, perempuan yang akan masuk surga Allah dan mendapatkan ridha Allah, yang tidak pernah melihat laki-laki dan dilihat oleh laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipeluk oleh Nabi sekali lagi dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Pak? Inilah kalau kita ingin istri kita, putri kita mulia, jadikan seperti apa yang diingin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik yang perempuan di pondok yang bagus, yang laki di pondok yang istimewa Abu Yal Maliki. Yang jelas mereka pulang membawa ilmu yang manfaat dan barakah dan dinikahkan oleh orang tuanya, yang satu putra kiai besar, yang satu putri kiai besar.
sama-sama keturunan ulama besar, aulia besar, Kiai Haji Hasan Sepuh Ginggung alaihi rahmatullah. Ini yang dinamakan Kufwun ibni Kufwin. Sama, cocok ya. Ini pelajaran bagi kita, bagi asatid, bagi kiai, bagi habaib. Kalau ngawinkan anak, jangan hanya lihat kekayaan, lihat keturunan. Karena Nabi SAW mewasiatkan kita, tahayyaru linutafaikumul akifa. Pesan Nabi, kalau mau nikah, pilih keturunan yang bagus. Fa innal irqa dasas, karena keturunan itu sangat mempengaruhi. Mau tidak mau pasti ada pengaruhnya. Walaupun tidak hanya keturunan yang perlu kita lihat, tapi agamanya juga. Tapi pesan Nabi SAW, Masya Allah, sempurna. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dibuat acara seindah ini. Acaranya pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Diiringi oleh hadrah, salawat dan salam diajukan kepada Nabi SAW. Ini permulaan bidayatul khair, permulaan yang bagus. Kalau permulaannya itu bagus, insya Allah fama ba'dahul khair wal khair wal khair. Setelahnya pasti baik dan baik dan baik. Ini perlu dicontoh. Bikin acara pernikahan hendaknya sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekarang yang beralasan pernikahan itu sehidup sekali, jadi nggak apa-apa berbau maksiat sedikit-sedikit. Akhirnya nanti maksiatnya nggak sedikit, maksiatnya agak banyak. Lama-lama maksiatnya banyak sekali. Kalau sudah permulaannya itu jelek, maka akhirnya akan jelek. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Niat permulaannya. Ketika mau melangkah. Sangat disayangkan ketika acara pernikahan menghabiskan biaya puluhan ratusan juta di dalamnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana barokah mau turun? Di mana Nabi akan senang? Kalau ikut sunnah Nabi, ikut semuanya.